Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa di malam Rabu sama-sama kita mengkaji kitab fikih Al-Ghayah wa Taqrib dalam rangka menambah ilmu pengetahuan buat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, khususnya keluarga kita dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah, karamah, mukjizat, syafaat daripada surat Al-Fatihah, apa yang menjadi harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam hari-hari ini, bulan-bulan ini ramai tentang corona. Mudah-mudahan kita dihindari daripada penyakit itu semuanya. Dan mudah-mudahan yang pada punya penyakit atau kena penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan semuanya. Dan juga kita hadiahkan Fatihah buat pengarang kitab ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat beliau sehingga pahalanya terus mengalir untuknya dan menjadi barokah buat kita semuanya, dan apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir seluruhnya dinilai ibadah di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadil muallif hadal kitab Syekh Al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbihani wa liman yuhaqqiqu alaina wa li jamanaha huna bisababi wa li ajri wa li qada'i hajati wa hajati ahlina kulluhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Faslun ay hadza faslun, 3 baris. Wa man syariba khamran aw syaraban muskiran yuhaddu arba'ina. Faslun ay hadza faslun, ini pasal. Wa man, dan adapun seseorang syariba yang minum khamran, khamr bir, aw syaraban atau dia meminum muskiran yang memabukkan, yuhaddu maka dia dihukum arba'ina 40 kali. Yuhaddu dihukum jilid cambuk arba'ina 40 kali. Wa yajuzu, dan boleh ayyablugha untuk ditambahkan bihi dengannya samanina 80 kali ala wajhi ta'ziri atas tujuan untuk memberikan efek jerak. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang minum minuman keras atau minum yang memabukkan, ganja mah kagak haram, ekstasi kagak haram, sabu-sabu kagak haram. Kenapa? Enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada dalam hadis. Apalagi pel anjing, kagak ada tuh di dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi ada dalam Al-Quran, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Kan gitu. Qaliluhu wa katsiruhu haramun, sedikit maupun banyak haram. Ganja, orang minum nyedot ganja mabok, haram. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan khamr. Qaliluhu wa katsiruhu haramun, sedikit maupun banyak hukumnya haram. Kalau ada orang minum khamr atau makan atau minum sesuatu yang memabukkan, yuhaddu maka dia diberikan hukuman arba'ina 40 kali jaldatan jilidnya, 40 cabukan.
Wa yajuzu dan boleh ayyabluga untuk mengingatkan, untuk menekankan bihi dengannya samanina 80, boleh sampai 80 ala wajhi ta'zirin, atas dasar untuk memberikan peringatan atau penekanan jangan sampai yang lain diulangin. Itu. Jadi boleh, tapi kalau dalam misalnya saya tambahin 80, gua kesal banget. Nah, jangan kesal. Kalau dalam tujuan kesal itu namanya bukan takzir. Bukan memberikan efek jerah, tapi saya berikan ini, yang lain saksikan, saya pikir 60, 70, 80, dalam rangka yang lain jangan sampai ngikutin, itu boleh. Tapi kalau dalam emosi nggak boleh dilebihkan. Wajibu dan wajib alaihi atasnya bi ahadi amraini, dengan salah satu dari dua perkara. Orang yang mabok, orang yang minum minuman keras itu dicambuk dengan 40 kali ataupun boleh sampai 80 kalau dia ada dua perkara pada dirinya. Pertama, bil bayinat, dengan tanda buktinya dia mabok. Mana buktinya saya mabok? Apa tahu dia naik mobil, naik bis mabok, buyang gitu kan, naik mobil. Mana minum botolnya kagak ada. Saya minum ekstasi, mana plastiknya juga kagak ada gitu kan. Saya mau puyeng lagi habis naik metro mini, misalnya gitu. Nah itu kalau nggak ada tanda bukti nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ikrari, yaitu atau awil ikrari, atau pengakuan. Dia ngaku, iya memang tadi saya mabok. Memang minum apa lu? Minum bodrek. Berapa biji? Bodreknya mah atuh. Terus sama bir sebotol. Wah, kena ini gitu kan. Pengakuan, maka dapat hukuman cambuk 40 kali. Boleh sampai 80 kali. Dalam rangka takzirin. Wala yuhaddu, dan tidak boleh dihukum bil qai'i, dengan sebab mabok, sebab muntah. Bil qai'i, sebab muntah. Jadi jangan tidak dihukum karena mabok sebab muntah. Wal istinkahi, dan sebab bau tuak dalam mulutnya. Mulutnya bau alkohol nih. Oh, lu mabuk nih. Mana buktinya? Botol kagak ada, tuh mulut lu bau. Gitu, bisa begitu. Itu nggak bisa. Jadi tanda buktinya nggak ada. Jadi orang yang minum minuman keras, homer ataupun sesuatu yang memabukkan, maka dia dihukum 40 kali cambukan, dan boleh ditambahkan sampai 80 kali dengan tujuan untuk memberikan peringatan, memberikan pelajaran, itu boleh. Dan orang itu wajib dihukum kalau ada dua perkara. Salah satu daripada dua perkara. Satu, adanya bukti, ada ekstasinya, ada botolnya, ada yang lain-lainnya. Yang kedua, pengakuan bahwa dia memang mabok. Kalau dia tidak ada itu, maka tidak boleh diberikan hukuman kalau ada orang mabok sebab muntah. Mabok, naik bis, muntah. Lo ngapa? Mabok ngapa? Gue naik bis dibiasain mobil di depan, gue di belakang. Udah begitu nyupirnya kencang banget lagi, gajlugan kagak kira-kira. Misalnya begitu. Akhirnya yang perut pada keluar semua. Muntah, mabok, muntah, itu enggak. Atau orang yang perempuan lagi datang, lagi hamil, misalnya begitu. Itu juga tidak. Ya, yang penting ada botolnya atau ada tanda bukti bahwa dia memang mabok. Kedua, memang dia mengakui bahwa dia mabok, baru boleh diberikan hukuman cambukan sebanyak 40 kali. Boleh 8 kali, 80 kali, dengan tujuan tadi memberikan memberikan peringatan, memberikan efek jerah, itu boleh. Ya, ada yang nanya, silakan. Kalau ada orang
sakit. Ya. Bagaimana kalau ada orang punya penyakit, penyakitnya sembuh kalau dia minum minuman keras, gitu? Atau misalnya buat obat lah, misalnya ada orang bengek obatnya kelalawar, kalong, ya, kampret, bisa gitu kan ya? Kampret, atau juga yang bunyi tokek, gitu kan? Obatnya tuh obat bengek. Nah, bagaimana hukumnya? Itu kan haram hukumnya. Misalnya kalau memang ada yang lain, cari dulu. Wajib kita mencari yang lain. Kalau memang sudah tidak ada lagi, itu namanya darurat. Kalau namanya darurat, maka hilanglah hukum daruratnya itu, hukum keharamannya akan hilang. Contoh misalnya kalau kita lagi jalan-jalan ke hutan, nggak ada makanan, ada ular doang, ada babi, ada anjing, boleh dimakan. Kalau kagak makan saya mati, gitu. Pas begitu dimakan daging babi makan tebel-tebel, enak juga nih, wah gue simpen buat ntar kalau kelaparan lagi. Nggak boleh, gitu. Dia makan pada saat itu aja, makan secukupnya sehingga tubuhnya bisa bergerak lagi untuk melanjutkan perjalanan. Nggak boleh disimpan, nggak boleh dibawa. Itu yang bawa tetap haram hukumnya. Begitu juga tadi minum mabok misalnya atau punya penyakit, diunjukin makan ular kobra, makan empedunya ama minum darahnya, misalnya begitu. Nah kalau begitu itu kan hukumnya haram. Empedu ular atau darahnya ular juga kan haram hukumnya, najis. Orang sembahyang aja darahnya najis, nggak boleh dipakai, ini minum, gitu. Nah ini hukumnya haram, maka carilah yang halal saja. Likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Obatnya kita belum tahu di mana, kita cari, gitu. Ya, jadi nggak ada yang namanya Allah kasih penyakit, obatnya adalah yang haram, nggak ada. Cuman kita belum tahu apa obatnya. Dan obat itu sebenarnya kata dokter, obat itu hanya 20% untuk bisa menyembuhkan. Obat hanya 20% menyembuhkan, sisanya 80% sugesti. Sugesti itu menyembuhkan 80%. Ada kita minta air sama kiai, kita yakin sembuh. Bukan airnya yang nyembuhin, keyakinan kita. Gitu. Keyakinan kita nih, kita ke dokter pun dokter nggak bakal bisa nyembuhin. Orang dokter juga kalau sakit ke dokter yang lain, gitu. Dokter aja kalau masuk angin minta dikerokin, gitu kan? Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Itu pun 20% kata dokter sendiri yang mengatakan 80%-nya sugesti keyakinan. Apalagi kita percaya bahwa kalong bisa menyembuhkan penyakit bengek, padahal gara-gara kalong Wuhan jadi corona. Kan begitu. Jadi corona gara-gara makan kalong, makan yang dilarang agama, muncul penyakit corona. Kalau diceger namanya corona, kolor celana kolor. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah karomah mujizat syafaat daripada suratul Fatihah, apa yang menjadi harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga dari segala macam penyakit dan musibah, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liqadai hajati wa hajati ahlina kulluhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.